Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita berjumpa lagi hari ini untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa lewat peristiwa yang sementara ini kita hadapi, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, mari kita menghadapi dengan apa? Dengan tenang datang kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini saya akan memberi tema tenang di tengah badai. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di bagian firman Tuhan ini, Alkitab memberitahukan tentang Paulus saat berada di tengah badai. Ia menghadapi selama 14 hari. Ia lapar, ia terombang-ambing, dihantam gelombang, ia haus, basah, kedinginan, dan kaku direndam oleh air laut. Namun tampaknya semua belum berakhir. Gelombang itu terus menghantam buritan kapal tersebut hingga hancur berantakan. Kita dapat melihat inilah situasi di mana segala sesuatu kacau dan berantakan. Pada saat kita mengambil keputusan, kita berharap bahwa keputusan itu akan membawa yang lebih baik. Tetapi sekarang yang kita dapat adalah apa? Kacau dan berantakan. Apa yang harus kita lakukan saat segala sesuatu berantakan dan keadaan tampak melawan kita? Kita perhatikan ketika Paulus menghadapi badai itu, apa respon Paulus? Di dalam bagian firman Tuhan memberitahukan bahwa ia tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Hal yang paling aman untuk dilakukan saat kita berada dalam suatu badai kehidupan adalah apa? Tetap tenang dan percaya. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Yesaya pasal 30 ayat 15. Kita melihat bahwa para pelaut memilih untuk membuang segala sesuatu, dan itu merupakan respon umum kita. Tak kala kita berada dalam suatu tekanan yang kita alami, kita akan memilih mengurangi banyak hal. Beberapa orang berkata, sebaiknya aku mengundurkan diri. Aku akan memutuskan hubungan kerja dengan ini. Aku akan membiarkan ini dan melepaskan itu. Seakan-akan kita akan menghasilkan banyak perubahan dalam waktu yang sama. Tetapi kenyataannya tidak. Para pelaut mencoba. Mereka tetap dihantam gelombang hingga kapal itu pecah. Kita tidak butuh pengurangan kecuali mengurangi perbuatan yang berdosa. Tetapi sesungguhnya yang kita butuh adalah ketenangan. Mengapa Paulus begitu tenang dan percaya? Karena ia dibekali dengan 3 kebenaran. Dan 3 kebenaran itu yang membuat Paulus ketika menghadapi badai kehidupan itu, ia tetap tenang. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Mari kita belajar dari 3 kebenaran yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama
ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Kebenaran yang pertama adalah apa? Bahwa Allah selalu menyertai kita. Ketika kita di dalam badai kehidupan, yang kebenaran pertama adalah apa? Bahwa Allah akan menyertai kita di dalam badai kehidupan itu. Kita melihat ketika Paulus dalam badai kehidupan itu, Allah mengutus satu pribadi. Allah menyuruh satu pribadi untuk memberitahukan Paulus bahwa tetap tenang, aku menyertai kamu. Aku melihatmu dalam badai di laut. Aku bersamamu di kapal kecil itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita belajar dari hal ini bahwa badai bisa merintangi jalan yang kita lalui, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah kita dari Allah. Kita mungkin tidak melihat dia, tetapi dia melihat kita. Kita tidak pernah tahu, tapi Allah tahu. Yesus tahu kehidupan kita, badai kehidupan yang kita alami. Dan di situ Allah menyertai kita di dalam badai kehidupan kita. Kita melihat bahwa Paulus ketika menghadapi apa yang dia lakukan, dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Yang dia lakukan adalah apa? Dia tenang dan dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Kita belajar dari kebenaran yang pertama ini. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, yang kita lakukan adalah apa? Tetap tenang dan percaya bahwa Allah menyertai kita. Alkitab mencatat 365 kali Allah berkata, jangan takut. Dengan kata lain, tetap tenang. Dan ia berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu ada di dalam situasi. Allah tidak pernah membiarkan kita untuk kita berjalan sendiri di tengah badai kehidupan yang saat ini kita hadapi. Saya percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kita di dalam badai kehidupan yang kita alami saat-saat. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Allah tidak membiarkan kita untuk kita menghadapi badai ini. Tapi Allah selalu bersama-sama dengan kita. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam menghadapi situasi yang ada. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Aku menyertai kamu senantiasa. Allah menyertai kita senantiasa di dalam menghadapi badai kehidupan itu. Allah selalu menyertai kita. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Kita mungkin gagal untuk tetap bersama-sama dengan Allah. Namun Allah tidak pernah gagal bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah gagal untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi Allah, dia tetap menyertai kita sekalian. Apapun yang kita hadapi dalam kondisi saat ini, saya percaya bahwa Allah menyertai kita. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Allah tetap menyertai kita. Mari kita belajar dari kebenaran yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Paulus ketika menghadapi badai gelombang yang luar biasa. Ia tetap tenang dan percaya bahwa Allah menyertai. Hei Paulus, mari kita belajar. Ketika kita menghadapi badai, kita tetap tenang dan percaya. Kebenaran yang kedua, ayat yang ke-24. Jangan takut.
Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Kebenaran yang kedua, bahwa Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Kebenaran yang kedua, Allah akan membela tujuannya dalam hidup kita. Kita melihat di ayat yang ke-24. Jangan takut. Firman Tuhan berkata ketika kita menghadapi badai kehidupan, jangan takut. Sebab apa? Allah akan membela tujuan dalam hidup kita. Di situ firman Tuhan berkata bahwa engkau harus menghadap kaisar. Inilah tujuan Allah bagi Paulus. Allah menempatkan Paulus dalam kapal itu karena apa? Karena dia ingin Paulus menghadapi kaisar. Dan ketika kapal itu diterpa badai, dia mengutus utusan pribadi untuk mengingatkan Paulus. Aku punya rencana untuk hidupmu. Rencanaku ialah engkau akan menghadapi kaisar. Engkau akan memberitakan Injil di istana kaisar. Jangan takut. Karena aku membela rencana itu. Karena engkau semua orang dalam kapal ini juga akan selamat. Karena apa? Karena Paulus. Allah menyertai Paulus, sehingga karena Paulus semua orang yang ada di kapal itu selamat. Allah membela tujuan hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kekuatan apapun menghancurkannya. Kita ada bukan karena kebetulan. Sebelum Allah menempatkan kita di suatu tempat di mana kita ada sekarang, kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Dia memilih menaruh kita di sana karena apa? Dia punya tujuan. Badai kehidupan hanyalah masalah sementara di dalam tujuan tersebut. Tetapi tidak ada kekuatan eksternal apapun yang dapat mengubah tujuan utamanya bagi kita. Dia akan membela kita. Alkitab memberitahukan kita mengenai Musa. Sebelum ia dilahirkan, Firaun telah menetapkan bahwa setiap anak-anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani harus ditumpas. Mendengar itu Allah tidak menghentikan karyanya. Dia terus membentuk Musa dalam rahim Yakobed. Mendengar itu Allah tidak menghentikan karyanya. Dia terus membentuk Musa dalam rahim ibunya. Dan ia memilih menaruh jenis kelamin Musa sebagai laki-laki. Kita dapat melihat bahwa tampaknya ini adalah produk yang gagal. Tetapi Allah bukan pengecut. Dia mau Musa lahir karena Dia punya tujuan. Dalam 9 bulan 10 hari kemudian lahir Musa. Dan lihat bagaimana Allah membela rencana dalam kehidupan Musa. Ibunya sangat takut sehingga ia memutuskan untuk membuang anak itu di sungai Nil. Tetapi Allah mengambilnya dan menaruh persis di depan mata Firaun. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, aku tahu rencana pembunuhan Firaun. Tetapi lihat ini, kalau aku punya rencana. Sehebat apapun engkau tidak akan dapat menghancurkannya. Dan Musa tinggal di istana Firaun sampai ia menggenapi rencana Allah
tanpa disakiti oleh Firaun satu kali pun. Kapan kita berhadapan dengan situasi pada hidup? Ingatlah bahwa Allah membela kita. Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Allah tidak pernah gagal membiarkan kita untuk kita berjalan bersih. Tapi Allah akan membela. Allah akan membela kita dalam menghadapi badai. Allah akan memakai. Kebenaran yang ketiga, ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang ketiga ialah bahwa Allah akan melakukan seperti yang Ia janjikan. Ketika gelombang itu semakin dahsyat dan kapal itu terombang-ambing tak menentu, Allah menyuruh utusannya memberitahukan Paulus bahwa jangan takut, semua orang dalam kapal ini akan selamat. Inilah janji Allah kepada Paulus, dan Allah melakukan seperti yang dijanjikannya. Semua orang dalam kapal itu akhirnya apa? Selamat naik ke darat. Kenapa? Apa yang dijanjikan Allah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah akan melakukan seperti apa yang dijanjikannya. Janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelebur di tanah. Mazmur pasal 12 ayat 7. Allah tak pernah berdusta. Dia setia memegang setiap firman-Nya. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Bila Dia berjanji, Dia pasti akan tepati. Dalam Alkitab ada 3 janji Allah yang terkenal mengenai masalah manusia. Yang pertama adalah bahwa dalam setiap masalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, dalam setiap pencobaan Dia akan selalu untuk memberi jalan keluar. Dan yang ketiga adalah Dia pasti menjawab apabila kita berseru kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tabahkanlah hatinya. Tabahkanlah hatimu. Karena walau badai menghadap dan gelombang menerpa, Allah tetap setia menyertai kita. Tetap setia membela tujuannya dalam hidup kita. Dan tetap setia memegang janjinya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita, menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman yang sungguh luar biasa. Berkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah lewat firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ini, biarlah firman Tuhan menguatkan kami semua yang pagi hari ini mengambil bagian dalam beribadah bersama-sama. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa di dalam badai kehidupan ini, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan ini, Roh Kudus Engkau terus berbicara di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.